Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami Taruna PTDI STTD jurusan Teknologi Rekayasa Otomotif kelas TRO21 kelompok 1 akan menjelaskan mengenai 4 mesin, yaitu mesin yang pertama. Yang pertama ada mesin diesel konvensional. Yang kedua ada mesin bensin karburator. Yang ketiga ada mesin injeksi. Yang keempat ada mesin diesel common rail. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berawal dari rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Dipol Michael Marani, notar 220641. Lalu ada saya, nama Taruna Remaja Lutfi Bekeki, notar 2206-020. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taruna Remaja Brenda Satrio Nugroho, notar 2206-006. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Khairul Dai, notar 2206-026. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Elsa Taiman Kayu, notar 2206-009. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Rahmat Raja Lingkungan, notar 2206-038. Baiklah, mari kita saksikan videonya. Di sini saya akan menjelaskan mesin diesel konvensional beserta komponen dalamnya dan juga fungsi dari komponen tersebut. Yang pertama adalah intake manifold, yaitu intake manifold berperan dalam mendistribusikan udara yang dibutuhkan oleh mesin ke setiap silinder. Alternator dalam mesin diesel konvensional berperan dalam menghasilkan listrik atau arus arah dari energi mekanis yang dihasilkan oleh mesin. Exhaust. Pengeluaran gas buang, fungsi utama sistem exhaust adalah mengarahkan dan mengeluarkan gas buang hasil dari proses pembakaran di dalam mesin keluar dari kendaraan. Ini termasuk gas-gas beracun seperti karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan partikel-partikel yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar. Kemudian adalah flywheel atau roda gila. Flywheel ini berfungsi sebagai penyimpan energi kinetik saat mesin berputar dan menghasilkan energi mekanis. Flywheel akan menyimpan sebagian energi ini dalam bentuk gerakan rotasional. Ini membantu menjaga kelancaran operasi mesin dan menghasilkan tenaga yang stabil untuk penggerak atau aplikasi lainnya. Kemudian adalah klep atau katup. Klep atau katup mengatur aliran udara ke dalam dan keluar dari silinder mesin. Yang selanjutnya ada piston. Piston berfungsi untuk bergerak naik turun di dalam silinder untuk menciptakan langkah kompresi. Saat piston turun, ruang di dalam silinder membesar sehingga udara hisap dapat masuk. Ketika piston naik, udara dalam silinder ditekan dan dikompresi hingga mencapai suhu dan tekanan tinggi yang diperlukan untuk pembakaran bahan bakar diesel. Selanjutnya ada kepala silinder. Kepala silinder berfungsi sebagai penutup ruang bakar. Kepala silinder adalah komponen yang menutupi atas silinder mesin, menciptakan ruang bakar yang tertutup. Ini berperan dalam mengisolasi ruang bakar selama proses pembakaran dan menjaga tekanan tinggi dalam silinder. Yang selanjutnya ada injektor. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar atau silinder dengan tekanan tinggi. Semprotan bahan bakar ini harus diatur dengan tepat untuk menciptakan campuran udara bahan bakar yang optimal untuk pembakaran. Selanjutnya ada filter oli. Filter oli berfungsi untuk menyaring oli agar tidak ada kotoran atau debu yang masuk ke dalam mesin, agar oli yang masuk ke dalam mesin adalah oli yang bersih. Selanjutnya ada fuel pump. Fuel pump berfungsi untuk menyedot bahan bakar dari tangki bahan bakar dan menyemprotkannya ke dalam sistem bahan bakar mesin. Fuel pump, fungsi utama fuel pump adalah untuk membantu menjaga pasokan bahan bakar ke mesin agar tidak terputus. Yang selanjutnya adalah stang seher. Stang seher atau yang biasa kita sebut dengan connecting rod, fungsi utama adalah sebagai penghubung antara poros engkol dan juga piston. Selanjutnya adalah crankshaft. Crankshaft adalah fungsi utamanya adalah untuk mengubah gerakan dari linear naik
dan turun piston menjadi gerakan rotasi. Ketika piston bergerak naik dan turun dalam silinder, selama siklus kerja mesin, poros engkol menerima gerakan ini dan menghasilkan putaran. Yang terakhir adalah komponen camshaft. Berfungsi untuk mengatur aliran udara ke dalam silinder melalui klep hisap dan mengizinkan gas buang keluar melalui klep buang. Berikut tadi adalah komponen-komponen pada mesin diesel konvensional beserta fungsinya. Untuk penjelasan mesin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berikut adalah mesin bensin konvensional yang masih menggunakan karburator, di mana karburator itu sendiri berfungsi untuk menyampurkan udara dan bahan bakar. Berikut komponen-komponen yang ada pada mesin bensin konvensional ini. Di mana ini ada karburator yang tadi. Nah, di sini sebelum ada karburator ada fuel pump yang dimana digunakan untuk mengalirkan bensin ke dalam karburator tadi. Ini adalah klep karburator yang berfungsi untuk membuka tutup dari ruang karburator sendiri yang digerakkan oleh kabel gas. Nah, Untuk bahan bakar dan udara dicampur dan lalu masuk ke dalam intake dan langsung menuju ke ruang bakar dan akan dikompresi oleh piston. Nah, di sini ada cylinder head yang dimana dalam silinder itu sendiri ada sebuah penakan as. Penakan as sendiri berfungsi untuk menggerakkan katup yang ada di bawah, dan di sini ada air katup yang dimana untuk menjaga agar katup tidak terbuka saat proses pembakaran berlangsung. Dan di sini akan mengalir langsung menuju camshaft. Camshaft sendiri di sini bergerak langsung menggunakan timing gear dan dialirkan oleh timing belt ke bawah menuju crankshaft. Untuk crankshaft sendiri di sini digerakkan oleh connection rod yang dimana hasil dari kompresi piston akan menggerakkan crankshaft tersebut Dan akan membuat gerakan piston naik turun. naik turun. Nah, di sini ada busi yang membuat bunga api untuk proses terjadinya pembakaran pada piston tadi. Untuk menyalakan mesin. Nah, Dan untuk busi sendiri, di sini ada coil ignition coil, ya untuk menyalakan bunga api tadi. Dan di sini setelah terjadi pembakaran tadi, sisa hasil pembakarannya dibuang melalui exhaust manifold dan akan keluar melalui knalpot. Nah, dari crankshaft tadi di bawahnya ada oil pan. Ini tempat oli yang dimana berguna untuk menyimpan oli, dan oli nanti digunakan untuk melumasi sebuah mesin yang ada di sini. Nah, dari crankshaft tadi yang terakhir akan menggerakkan flywheel. Dari hasil langkah mesin akan membuat roda gila bergerak atau biasa disebut flywheel, dan akan tersambung ke transmisi dan menggerakkan roda. Nah, untuk mesin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk mesin berikutnya di sini ada mesin bensin modern, yang dimana mesin bensin modern ini dibantu oleh ECU atau Electronic Control Unit, yang dimana pada mesin bensin modern ini pembakaran nantinya lebih efisien dan lebih optimal. Nah, di sini terdapat mesin bertipe DOHC 16V VVTi. Nah, berikut komponen-komponen yang ada pada mesin bensin modern ini. Yang pertama ada filter udara, di mana filter udara ini digunakan untuk menyaring udara yang akan masuk ke throttle body, yang dimana udara tersebut akan dialirkan oleh sistem intake ke dalam sistem pembakaran.
Lalu ini bahan bakar, dan bahan bakar menuju ke filter, lalu menuju ke ruang bakar, dan terjadi pembakaran bahan bakar dan udara. Nah, di dalam sistem pembakaran atau ruang bakar dalamnya nanti udara yang masuk dari filter udara tadi dan bahan bakar yang masuk dari sini akan tercampur di dalam ruang bakar. Dalam ruang bakar tersebut akan terjadi pengkompresian di mana nantinya akan menggerakkan piston yang ada di dalamnya. Kemudian piston tersebut akan terkoneksi dengan connection rod atau batang tora sehingga bisa menggerakkan crankshaft, flywheel dan alternator. Di mana flywheel nanti digerakkan oleh crankshaft dengan sistem naik turunnya piston tadi Dan tersambung ke transmisi dan menggerakkan roda. Lalu untuk alternator sendiri digerakkan oleh crankshaft buka. Untuk alternator sendiri fungsinya sebagai pembangkit listrik atau sebagai nantinya pada keseluruhan kendaraan listrik tersebut akan disuplai oleh alternator sendiri. Lalu berikutnya radiator sendiri berfungsi untuk menstabilkan suhu pada ruang bakar. Radiator tersebut dilarkan oleh pipa radiator ke ruang bakar yang akan menstabilkan udara di dalamnya sehingga tidak terjadi overheat atau terjadi mesin akan rusak nantinya. Mesin panas berlebihan. Nah, pada ruang bakar tadi setelah terjadi pembakaran, sisa-sisa dari pembakaran akan keluar melalui exhaust manifold yang dimana akan disalurkan melalui muffler lalu ke knalpot. Nah, pada sisa pembakaran tadi keluar melalui katup X atau katup keluar pada sistem pembakaran mesinnya tadi. Nah, berikut adalah penjelasan dari kami mengenai mesin bensin modern. Untuk mesin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai mesin common rail engine trainer diesel. Ini mesin diesel yang merupakan common rail. Pertama-tama nama saya adalah Lutfi Behaki dan juga rekan saya Michael Marani. Kali ini kami akan menjelaskan berawal dari komponennya terlebih dahulu. Di sini ada air filter, lalu di sini ada turbo, di sini ada intake manifold, ini ada kepala silinder atau cylinder head, ini ada block silinder, ini ada komponen exhaust manifold, ada muffler dan juga batang pembuangan. Di sini ada 4 injektor. Di 4 injektor ini ada fungsinya untuk membersihkan api. Lalu di sini ada kipas radiator untuk mendinginkan mesin pada saat bekerja, dan juga di sini ada cooler. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada intake manifold, kemudian di sini ada sensor udara untuk mengecek tekanan udara. Di sini ada turtle body, katup turtle, kemudian ada oil filter, ada tangki, ada fuel filter, kemudian ada fuel pump, high pressure pump, common rail. Di sini ada sensor high pressure untuk mendeteksi tekanan bahan bakar. Tidak lupa juga di sini ada komponen yang paling penting, yaitu di bawah sini ada ECU. Baiklah, setelah saya menjelaskan mengenai komponennya, kami akan menjelaskan perjalanannya atau prosesnya. Pertama, dimulai dari sini, air filter. Udara disaring, difilter dari sini, dan juga di sini ada sensor udara yang bakal difilter, lalu masuk ke turbo. Dari turbo lanjut ke intake manifold. Setelah dari intake manifold, dia akan disalurkan ke throttle body. Nah, dari throttle body ini, di sini ada katup, di mana katup ini akan disambungkan ke pedal gas.
semakin dalam pedal gas yang diinjak, maka akan semakin terbuka pintu untuk udara masuk ke dalam ruang bakar. Nah, selanjutnya di sini ada tangki bahan bakar, di mana dari tangki ini akan dipompa bahan bakarnya melalui fuel pump, masuk melalui filter pump. Dari filter pump akan diteruskan ke high pressure pump. Dari high pressure pump, bahan bakar ini akan disalurkan ke dalam command rail, kemudian bahan bakar bertekanan tinggi akan disalurkan ke dalam ruang bakar. Nah, setelah disalurkan dalam sini, di dalam ini akan terjadi pembakaran. Di dalam ini juga ada beberapa komponen, yaitu seperti batang torak, piston, dan juga beberapa valve dan komponen lainnya. Nah, di dalam pembakaran ini nanti akan terjadinya percikan api untuk memulai pembakaran, yaitu berawal dari 4 injektor ini. Di dalam 4 injektor ini ada 4 busi yang akan memercikan api. Setelah terjadi proses pembakaran, akan adanya pembuangan gas, yaitu akan disalurkan melalui bawah sini, dilanjutkan ke exhaust manifold. Setelah dari exhaust manifold akan disalurkan lagi melalui ke knalpot untuk pembuangan, melalui muffler dibuang. Nah, selanjutnya crankshaft ini akan menggerakkan 2 komponen. Yang pertama ada alternator, di mana alternator ini akan mengubah arus AC menjadi arus DC untuk memenuhi kebutuhan suplai listrik pada mobil. Kemudian di sini ada kipas radiator, di mana kipas radiator ini akan bergerak untuk mendinginkan suhu mesin sehingga kerja mesin menjadi stabil. Baiklah, itulah penjelasan mengenai 4 mesin tadi. Yang pertama mesin diesel konvensional, lalu ada bensin injeksi, ada bensin karbu, dan juga yang terakhir diesel, mesin diesel common rail. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 1 mengenai 4 mesin tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.